Syaratnya itu ya normatif aja, kayak misal IPK-nya di atas 3,5. Terusnya ada juga tes wawancara, tes tulisnya juga ada, tes baca Qurannya juga ada gitu sampai bisa lolos. Soalnya random sih, kemarin itu dikasih waktu 1 jam, terus habis itu dikasih suruh ngafalin ayat ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami di podcast fisik ya dari MPS PAI UIN Gus Dur Pekalongan. Oke, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, dan sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Di sebelah saya ada Mbak siapa? Mbak Zahra. Oke. Ya. Mbaknya kuliah di mana? Di Universitas Brawijaya, Malang. Universitas Brawijaya, Malang. Oh, dari Malang. Iya. Udah berapa semester nih? Semester ini lagi koas sih, berarti S1-nya udah selesai, lagi melanjutkan pendidikan profesi. Pendidikan profesi berapa lama itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ini udah masuk ke semester terakhir di kedokteran hewan Brawijaya. Ambil prodi apa, Mbak? Pendidikan dokter hewan. Pendidikan dokter hewan. Oh, ada di sana tuh ya? Ada. Oke. Katanya kata saudara mbaknya itu, kata Mas Asmi, dulu pas waktu kuliah itu dapat beasiswa, iya? Iya. Nah, apa beasiswanya itu? Beasiswanya ada itu sih, ada beasiswa namanya Lembaga Pendidikan Insani. Lembaga Pendidikan Insani, LPI. Iya. Oh, tahu? Ya kan disingkat aja. Oh iya. Itu apa maksudnya? Dari yang dari apa? Dari mana beasiswanya itu? Beasiswanya itu dari percetakan Insani. Percetakan Insani. Depok. Enggak, maksudnya dari pemerintah atau bukan? Enggak, itu swasta. Oh, swasta. Ya. Swasta. Tapi kayaknya banyak yang dapat beasiswa itu, Mbak. Kalau dari UB sendiri itu buat yang perempuan itu ada 15 orang. Oh, kok sedikit? Iya, karena seleksinya ketat. Oh gitu. Iya. Oh, kalau seleksinya ketat berarti pasti yang didapat atau benefitnya itu banyak ya? Ya, lumayan alhamdulillah. Lumayan. Kalau mbaknya itu dapat beasiswa dari mana, Mbak? Infonya? Informasinya dari kakak tingkat, terus itu juga nge-share di Instagram, juga di portal beasiswanya UB juga kan. Dari kakak tingkat ya berarti ya? Iya. Kalau beasiswa itu gimana sih, apa cara daftarnya itu? Cara daftarnya kan tadi itu kan informasinya dari kakak tingkat. Ya berarti cara paling gampang tanya-tanya sama kakak tingkat itu. Terus juga kan katanya itu kan biasanya dapat informasi resmi dari website atau dari flyer offline-nya kan. Nah itu tuh diperhatiin betul-betul apa aja syarat ketentuannya gitu. Jadi juga harus dilihat juga timeline pendaftarannya itu kapan. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu kalau misal udah mendekati hari H. Oh itu. Terus syarat biar bisa dapat beasiswa itu apa? Apa kayak seperti biasanya atau apa? Kalau syarat itu tergantung dari masing-masing beasiswanya sih ya. Kalau yang saya dapat itu syaratnya itu ya normatif aja, kayak misal IPK-nya di atas 3,5, terus punya minimal berapa prestasi, terus aktif di organisasi, kayak gitu sih. Jadi tergantung beasiswa yang dicari itu apa, itu nanti mengikuti. Kalau kayak tesnya itu? Kalau tesnya ada juga tes wawancara, tes tulisnya juga ada, tes baca Qurannya juga ada gitu sampai bisa lolos.
Berarti ada berapa tahap itu, Mbak? Ada 3 tahap. Yang pertama? Yang pertama tes tulis, Ya. terus baca hafalan sama baca Al-Quran, Mm. terus yang terakhir interview. Gitu. Tes tulis, terus hafalan. Hafalannya? Hafalannya Berapa terus? random sih. Kemarin itu dikasih waktu 1 jam, terus habis itu dikasih suruh ngafalin ayat ini gitu. Oh gitu, berarti nggak dari juz ini sampai juz ini enggak? Enggak, jadi dilihat kemampuan seberapa lama bisa ngafal gitu. Oh gitu. Kalau benefitnya atau yang didapat itu apa aja? Kalau yang didapat itu ada uang saku, terus habis itu juga dapat tempat tinggal. Tempat tinggal? Iya, maksudnya? Kayak asrama gitu di Malang. Oh gitu, ya. Itu gratis? Gratis. Terus habis itu juga ada pendidikan Islamnya juga kan, ada Quran, terus habis itu ada kajian-kajian tiap minggu gitu. Jadi ada lingkungan Islaminya gitu loh ya. Kalau di asrama berarti nggak bayar sama sekali? Enggak. Dari makan ataupun yang lain? Kalau makan segala macam itu biasanya dibikin tiket, siapa aja yang masak. Oh gitu. Oh, berarti anak 15 itu di asrama? Ya, ada 3 rumah kan, satu rumah 5 orang. Satu rumah 5 orang. Lumayan ya? Ya, lumayan. Kan biasanya kalau beasiswa itu kan paling dapatnya cuman uang saja, katakan uang itu ya. Tapi kok ini ada apa, tempat gitu? Ya, asrama juga fasilitasnya lengkap. Ada kulkas, ada dapur, ada kamar mandi, ada mesin cuci juga ada. Wifi? Wifi juga dapat. Walah, lumayan ya. Alhamdulillah. Dari semester berapa mbaknya dapat beasiswa itu? Dari semester berapa ya? Semester 5. Semester 5? Ya. Sampai lulus berarti? Sampai lulus, sampai selesai S1. Selesai S1, oke. Itu emang dari pendaftarannya dibuka di semester 5 atau? Iya, 2 tahun kan beasiswanya, jadi itu di semester akhir. Oh gitu, nggak di awal ya? Nggak, 2 tahun terakhir. Oke, ya emang kadang ada yang munculnya itu di awal, ada yang di akhir itu. Terus kalau udah dapat beasiswa itu, apakah ada kontribusi khusus buat kampus atau? Nggak ada sih, yang penting ngikutin aturan aja. Emang aturannya apa? Aturannya ya store hafalan, store hafalan, ikut kajian, udah gitu aja. Nggak ada ikatan apapun setelah itu. Store hafalannya surat tertentu atau? Yang kita udah punya atau ada yang kita mau hafal, gitu aja. Oh gitu. Sama tadi apa? Kajian tiap minggu. Kajian tiap minggu, apa itu kajiannya? Ya macam-macam, tergantung dari sananya mau ngasih materi apa. Gitu. Tiap minggu itu? Iya. Berarti tadi apa biasanya? LPI apa? Lembaga Pendidikan Insani. Itu berarti yang khusus tahfidz apa gimana? Enggak sih. Ya, tapi lingkungannya emang dibentuk lingkungan kayak tahfidz gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya kalau di UIN Gus Dur itu ada khusus beasiswa tahfidz itu. Dan ya memang persyaratannya itu ada yang full gratis, kalau yang 30, ada yang setengah gratis, berarti yang 15. Kalau syarat hafalannya gitu ya? Iya, itu harus tes. Kalau milihnya yang 15 berarti dites dari 1 sampai 15. Tapi diacak sih. Nah kalau mbaknya tadi enggak ya? Enggak. Cuman jadi kemampuan menghafal dalam 1 jam itu berapa baris gitu. Oh, berarti disuruh ngapalin? Iya. Pas tes itu disuruh ngapalin gitu? Iya. Oh. Kasih waktu 1 jam terus ngapalin, udah gitu aja. Terus habis itu 1 jam kemudian setoran. Setoran sehafalnya? Iya. Tuh. Dulu waktu pas disuruh ngapalin berapa dapatnya itu berapa? Berapa ya?
Nggak nyampe 1 halaman penuh sih, Nggak nyampe 1 setengah halaman, halaman lebih. setengah halaman lebih. Iya. Oke. Kalau suratnya bebas. Suratnya ditentuin, tapi waktu itu aku lupa surat yang dihafal itu surat apa. Oh gitu. Berarti selain disuruh ikut kajian, apa tadi? Hafalan. Hafalan. Ya, Hafalannya itu gimana? Setorannya? setorannya setiap pagi. Hafalannya terserah mau jam berapapun, yang penting setiap pagi itu setoran. Ada batas minimalnya nggak? Batas minimalnya 1 halaman 1 minggu. Gimana? 1 halaman 1 minggu. Ya. Dari 1 halaman 1 minggu. Ah. Nggak target. Ini 1 minggu 1 juz apa 1 Nggak, bulan? Nggak. Nggak ada target di sana. Yang penting setiap 1 minggu itu hafalan 1 halaman. Gitu. Oke. Kalau mungkin mbaknya punya teknik atau tips tersendiri buat menjaga itunya hafalannya, ada nggak kiranya, selain disambi kesibukan kuliah ataupun yang lain gitu? Apa ya? Nggak ada sih, yang penting diulang-ulang aja. Yang penting diulang-ulang aja. Oke. Kalau buat teman-teman mahasiswa biar bisa mendapat beasiswa itu gimana? Biar bisa mendapat ya. Kalau misalnya emang tertarik dan minat ya tinggal daftar aja. Kayak gitu sih. Nggak, kadang kan ada mahasiswa yang malas ngurus berkasnya atau lah paling saya nggak dapat, itu sudah putus asa. Ya sebenarnya hoki-hokian aja sih. Yang penting mau nyoba dulu. Kalau misal dicoba ternyata gagal ya nggak masalah, yang penting udah nyoba. Tapi kalau misal dari awal udah males ya nggak bakal dapat. Oke. Terakhir nih, kalau pesan buat mahasiswa semua biar bisa konsisten dalam belajar gitu, apa? Ya ingat tujuannya sih, kuliah tujuannya apa gitu. Terus habis itu ya gimana caranya buat ngedapetin tujuan itu ya harus konsisten belajarnya. Kalau dulu mbaknya tujuannya apa kuliah? Tujuannya segera lulus. Segera lulus. Dulu kalau ikut beasiswa ini harus ikut organisasi nggak? Harus ikut. Organisasi lomba, jadi harus seimbang antara akademik sama hafalan. Gitu. Ya biar nggak kuliah pulang gitu. Jadi ada hasilnya. Iya betul. Oke, ya terima kasih buat Mbak Sarah sudah menyempatkan waktunya agar menjadi narasumber dalam malam hari ini. Oke. Terima kasih Mbak Sarah, mohon maaf sebesar-besarnya barangkali mengganggu waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube HMPS ini. Semoga bisa bermanfaat kedepannya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.